Halo Sobat Baku Hantam, mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana Ukraina bertahan dengan kendaraan lapis baja yaitu tank yang ada. Ternyata yang menjadi andalan saat ini adalah T-64 Stalinium mereka. Mari kita simak narasinya. Ketika tentara Soviet meninggalkan Ukraina mulai tahun 1991, mereka meninggalkan ribuan T-64 di gudang yang menurut perkiraan sebanyak 3.000 unit stok T-64. Wajar saja lapis baja Ukraina ada lagi dan lagi, wong negara produsen sesama negara produsen saling perang cok, ya kan. Ini kalau negara importir yang perang ya paling 5 hari perang ya udah pakai ini besi 8 yang diruncingin bos, ya kan. Nah, pabrik Malchev Ukraina meningkatkan sekitar 1.000 tank untuk layanan berkelanjutan bersama T-72 dan T-80 di Ukraina. Pada bulan Oktober, tentara Ukraina membentuk brigade baru, yaitu Brigade Mekanis ke-150, sebagai bagian dari mobilisasi skala kecil yang dimaksudkan untuk memperkuat sekitar 100 brigade yang ada bagi Angkatan Darat Ukraina. Nah, yang menarik dari Brigade Mekanis ke-150 adalah perlengkapannya, khususnya tank T-64BV OBR, tank 2017, lebih dari 2 tahun setelah Rusia berperang lebih luas, bahkan setelah kehilangan ratusan tank karena ranjau, artileri, dan drone, Ukraina ternyata masih menghasilkan T-64 baru. Ini merupakan pertanda baik bagi para pansboynya Ukraina dan NATO, karena perang yang lebih luas telah memasuki tahun ketiga, di mana militer Ukraina telah berjuang untuk mendapatkan cukup kendaraan tempur infanteri, pengangkut personil yang pada dasarnya digunakan sebagai transportasi di medan perang. Tetapi setidaknya Ukraina memiliki cukup tank untuk bertempur. T-64 adalah tank klasik perang dingin, tank berbahan bakar diesel berbobot 42 ton dengan lapisan baja ratusan milimeter, 3 awak, dan pemuat otomatis. Diproduksi di pabrik Malchev, Kharkiv di Ukraina, di timur laut Ukraina, hanya 40 mil dari perbatasan dengan Rusia. Pabrik ini memproduksi T-64 baru antara tahun 1963 hingga 1987. Meskipun pabrik Ukraina ini mengalami kerusakan parah pada minggu-minggu awal perang di rudal, namun industri Ukraina beradaptasi dengan cepat dan menyebarkan peralatan industri ke bengkel-bengkel baru di kota-kota yang tidak terlalu rentan serangan Rusia. Pada saat yang sama, Kiev juga menandatangani kesepakatan untuk perbaikan dan peningkatan T-64 di lokasi di Polandia dan Republik Ceko. Ekspansi dan sebagian outsourcing industri tank Ukraina di luar negaranya membantu menjelaskan mengapa setelah kehilangan sekitar 300 T-64 dalam pertempuran, militer Ukraina masih memiliki cukup T-64 untuk mempertahankan brigade yang ada dan melengkapi brigade baru. Namun setiap T-64 baru adalah lambung tua dengan optik modern dan kontrol penembakan baru, sehingga T-64 dalam arti tertentu juga memiliki sumber daya yang terbatas. Rata-rata Ukraina kehilangan sekitar 100 T-64 per tahun selama hampir 3 tahun. Jika setengah T-64 yang ditinggalkan Soviet pada tahun 1991 bisa direstorasi kembali, Ukraina mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan beberapa ratus T-64 lagi yang cukup untuk pertempuran sengit selama beberapa tahun kemudian. Rusia juga sangat bergantung pada regenerasi tank-tank tua untuk menggantikan tank-tank yang kalah di garis depan, mungkin juga memiliki cukup tank untuk beberapa tahun perang. Perlu dicatat bahwa kedua negara memiliki sumber alternatif untuk pengganti, di mana Rusia membangun tank baru sekitar 500-600 unit lebih per tahun, dan Ukraina telah menerima hampir 700 tank dari sekutu, dan akan menerima sekitar 300 tank lagi dalam beberapa bulan mendatang. Jadi buat pertempuran darat sepertinya masih cukup panjang sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.